Hai semuanya, balik lagi sama aku Kalalan dari Ayo Mari Jalan. Di channel ini aku akan review sejujur mungkin hal-hal seputar hotel, tempat bermain, tempat wisata, resto keluarga yang pastinya kids friendly dan family friendly. Jangan lupa subscribe channel ini dan follow account Ayo Mari Jalan di Instagram dan juga di TikTok. Selamat menonton! Hai semuanya, balik lagi sama aku Kalalan. Kali ini untuk menyambut libur sekolah, libur Natal dan Tahun Baru, aku mau ajak kalian jalan-jalan ke puncak, yaitu ke Nichols River Park. Kalau kalian tinggal di Jabodetabek dan gak ada rencana keluar kota, ini bisa jadi salah satu tujuan liburan kalian. Ini kebetulan aku pergi di hari Sabtu tanggal 2 Desember dan cuacanya Masya Allah lagi bagus banget. Kalian bisa lihat setelah sekian lama akhirnya aku di tol ini bisa ngeliat gunung dengan jelas. Nanti semakin kita maju ke depan semakin kelihatan tuh gunungnya. Terus langitnya juga biru banget, awannya putih, bagus banget view-nya. Biasanya ya kayak yang kalian tahu lah ya, tertutup polusi, jadi gunungnya nggak kelihatan. Tapi ini lagi oke banget cuacanya. Anyway, tumben-tumbenan aku ke puncak weekend. Seumur umur tuh nggak pernah, karena biasanya kita tuh bela-belain ke puncak itu weekdays. Jadi kayak suami tuh ambil cuti dulu, terus anak-anak tuh izin dulu dari sekolah karena aku takut macet kan. Tapi ternyata kalau misalnya kalian tahu jam-jamnya pasti ke puncak hari Sabtu itu ya baik-baik aja gitu, nggak ada masalah. Aku ini berangkat dari rumah sekitar 6:30 pagi. Tadinya tuh rencananya ya pengen cepet-cepet nyampe puncak gitu. Tapi ternyata pas aku nyampe ke keluaran yang Gadok itu tuh aku nyampe sekitar jam 7:30. Nah justru di jam 7:30 itu lagi ditutup karena lagi persiapan one way ke atas. Nih jadi macetnya karena ditutup tuh, jadi kayak macet stuck gitu karena ditutup. Ini dari sekitar jam 7:30 sampai jam 8. Dari jam 8 itu baru akhirnya plong tuh one way ke atas ke puncak. Jadi kalau misalnya kalian mau Sabtu ke puncak, jangan lupa dipas-pasin tuh di atas jam 8 baru nyampe sih keluaran Gadok biar gak kena macet yang tadi. Jangan lupa ada ganjil genap juga nih untuk si platnya, plat mobilnya maksudku. Dan setelah dibuka one way ke atas di jam 8 itu, dari Gadok itu sampai ke Nichols River ini paling aku kayak makan waktu sekitar 10-15 menit lah, nggak gitu lama gitu. Terus ini udah nyampe. Kalau misalnya dari depan itu kelihatannya nggak gede ya, maksudnya biasa aja, tapi ternyata di dalamnya tuh luas banget. Ini kita mau masuk dulu ke dalamnya. Ini berarti aku nyampe sekitar jam berapa ya, sekitar jam 9-an, masih sepi tuh, keadaannya masih kondusif. Dan nanti kalau misalnya udah agak siang itu jauh lebih rame. Biasanya banyak rombongan. Aku bolak-balik kesini tuh nggak jadi karena banyak bis yang parkir. Nah ini tuh kan rombongan, waduh rame banget. Ini sekitar jam berapa ya? Mungkin sekitar jam 10-an nih udah rame banget kayak gini. Terus ini aku mau beli tiketnya dulu. Jadi tiketnya itu ada beberapa paket dan juga ada yang satuan juga. Nah aku sih beli yang satuan aja, beli yang tiket masuk aja di weekend tuh jadi 40.000. Bisa juga yang tiket masuk plus castle itu di 75.000 pas weekend. Tapi kalau misalnya castle itu aku emang nggak beli sih, karena di sana tuh kayak ada rumah hantu, terus ada pokoknya kalau nggak salah ada 3 wahana dan juga ada 3 tempat. Terus aku mikir kayaknya belum cocok nih untuk anak-anakku. Mungkin kalau misalnya kalian anak-anaknya udah ABG mungkin bisa tuh cocok di sana. Nah ini pertamanya masuk ini kayak kayak suasana under the sea gitu ya. Apa sih namanya? Aku lupa deh. Deep Blue Sea atau apa gitu deh. Pokoknya emang tempat foto-foto. Jadi kayak suasana di bawah laut gitu. Oke sih, anakku sih suka-suka aja ya. Maksudnya diajak foto-foto. Sebenarnya yang anak kedua sih biasa aja ya. Ya yang lebih suka diajak foto-foto tuh si kakak. Tuh, di sini ada tempat foto-foto gitu. Nah, terus abis itu nih masuk ke Magical Forest.
suasananya masih gelap-gelap, tapi ada cahaya-cahaya dari tuh lampu-lampu kecilnya itu. Lucu sih buat foto-foto aja. Setelah itu, nah ini ada apa sih nih, penjelasan tentang jamur. Nah setelah itu ini kita masuk ke area Cina. Jadi kita kayak apa ya, kayak pindah-pindah negara gitu loh. Ini yang pertama ini nuansa jadi kayak Chinatown-nya gitu. Oke sih semuanya apa ya, termaintain dengan baik. Ini Korea cuma satu lorong gini, mungkin biar mirip-mirip kayak Myeongdong gitu kali ya, Myeongdong Street. Terus ini area Santorini. Santorini ini setahu aku dia itu pulau ya sebenarnya yang masih jadi bagian negara Yunani, dan memang terkenal dengan view gedung-gedung putih di atas tebing yang beratap biru, dimana sebenarnya gedung-gedung itu gereja. Setahu aku sih gitu. Coba mungkin kalau aku ada yang salah bisa kalian koreksi. Dan kalau di sini dibikin vibe-nya itu semirip itu. Jadi nuansanya putih biru. Dan untuk gedung-gedungnya tuh lebih ke apa ya? Lebih ke foto-foto gitu. Jadi gimana ya? Mungkin jadi apa ya? Biar bisa ngerasain kayak lagi di atas tebingnya si Pulau Santorini itu kali ya. Dan sampai di titik ini kegiatannya masih foto-foto aja. Jadi di sini sebenarnya si kakak udah mulai bosen. Aduh mah aku bosen foto-foto terus. Jadi ini aku agak cepet karena setelah si daerah Santorini ini kita mau masuk ke mini zoo, dan ini yang ditunggu-tunggu sama anak-anak aku ya. Mungkin tergantung nih anak-anak kalian, kalau misalnya udah ABG mungkin lebih suka foto-foto dibandingkan ke mini zoo. Untuk mini zoo-nya lumayan lengkap sih menurut aku. Untuk makanannya harus beli lagi, dan makanannya itu tergantung sama binatang apa yang kalian mau yang kalian mau kasih makan gitu. Jadi biasanya kan kayak wortel bisa untuk semuanya gitu kan. Ini enggak, wortel tuh cuman untuk apa sih, rusa gitu-gitu. Tapi kalau untuk kayak marmut nih, guinea pig tuh dikasihnya sawi gitu. Jadi beda-beda. Tadi ada apa aja tuh? Ada ayam, ada ada angsa, terus ada marmut, ini juga ada rusa, terus ini nih angsa black swan yang tadi aku bilang. Terus setelah ini lihat nih ada apa lagi? Masih ngasih makan angsa. Ini lumayan lama nih di sini karena mereka ya gitu anteng kalau ngasih makan binatang. Nah terus di sini ada rumah musang, jadi kita bisa foto bareng. Terus ini yang area udah mulai semerbak ya baunya, kambing. Terus juga ada domba di sini. Terus ini juga ada satu ruangan gitu khusus untuk burung. Jadi kita kasih makan di dalamnya. Nanti burungnya itu kayak menyerbu gitu. Kalau misalnya anak-anaknya takut sama binatang, mending gak usah. Lihat dari luar aja. Nah ini juga ada domba yang tadi aku bilang area-area bau nih di sebelah sini nih, bau kambing dan domba. Nah di sebelahnya itu ada kelinci, favoritnya anak-anak nih, ngasih makan kelinci. Tuh karena mungkin kelinci itu yang paling paling jinak, paling anteng gitu. Jadi anak-anak paling suka ngasih makan kelinci. Tuh view-nya juga bagus ya. Tuh dia Nichols Park ini menurut aku pinter sih. Dia tuh satu destinasi tapi bisa dapat semuanya. Jadi dari orang tua, anak-anak, ABG itu bisa bisa menikmati jalan-jalan di sini. Setelah itu ini di daerah yang di sisi kiri itu yang ada tulisan adventure itu iguana. Kalau nggak salah, iya bener tuh iguana. Terus juga ada iguana yang dilepas juga di pinggiran-pinggiran sini. Nah itu yang kalau di sisi kanan tuh yang lagi rame-rame itu ada burung. Nah ini bisa foto bareng sama burung, berbayar, tapi ya bayarnya kayak donasi sukarela gitu, bebas, nggak ada patokan harganya. Dan sekarang ini bagian binatangnya udah selesai. Ini masuk ke area outbound.
Jadi Outbound dan Castle. Nah, jadi kalau di sini kalian bisa lihat ya, di sisi kiri itu castle, sisi kanan tuh restorannya, dan di tengah-tengah ada sungai, dan di atasnya itu tadi ada Outbound. Jadi Outboundnya itu ada jembatan gantung, ada Flying Fox, dan juga ada apa ya, kayak apa sih, kayak ayunan, bukan ayunan kayak gitu tuh. Jadi kayak kita duduk di ayunan gitu, nanti ditarik gitu. Ini aku masih belum berani sih buat anak-anak aku. Masih, dan anak-anakku juga nggak mau. Biasanya kakak tuh selalu mau Flying Fox, tapi karena ngelihat Flying Foxnya di bawahnya sungai, jadi dia nggak berani. Dan ini castle-nya, ini aku liatin dari atas aja ya, dari atas. Dari depan, karena aku nggak masuk ke dalam. Yang aku bilang salah satunya itu ada rumah hantu. Jadi menurut aku ya, anak-anak aku belum tahu sih yang kayak gitu-gitu. Dan ini masuk ke karnaval. Ini kesukaan anak-anakku lagi. Karnaval apa karnival ya, itulah. Ini ada beberapa permainan di sini. Jadi kita top up kartu. Nanti kita tinggal tap kartu aja. Nah, nanti kartunya itu jangan lupa di tukar kalau misalnya ada sisa uangnya. Aku sayang banget, kemarin tuh aku lupa tukar kartunya, jadi masih ada sisa 30.000 gitu. Karena tukar kartunya tuh di luar kan, pas udah selesai, pas pulang. Jadi pas udah pulang tuh udah keburu lupa. Tuh, ini lumayan, tadi ada berapa permainan tuh, ada 5-6 ada. Pokoknya kayak bom car, terus kuda yang muter ini. Terus tadi ada roller coaster yang kecil-kecilan, lucu-lucuan buat anak-anak. Cukup lah. Nih yang tadi aku bilang nih kartunya, aduh sayang banget, ada 30.000 kan lumayan ya. Ada sisanya, ya udahlah, belum rezeki. Setelah itu kita makan ini ke Nicole's kitchennya ya, pokoknya yang restoran yang ada di sininya lah. Untuk harganya standar harga cafe sih, harga untuk satu menunya sekitar di atas 50.000 ya, kayak restoran atau cafe yang ada di mall gitulah. Tapi untuk makanannya dari yang aku cobain semua nggak ada yang fail sih. Oke lah, cukup enak gitu. Dari pizzanya, dari pastanya, terus masakan Indonesianya juga enak. Ini lumayan lengkap. Jadi dari western, pasta, terus masakan-masakan Indonesia, ini semuanya ada. Harganya memang lumayan, tapi alhamdulillah ya, nggak ada yang zonk kan. Harganya lumayan, terus tiba-tiba zonk kan kecewa ya. Tapi ini alhamdulillah semuanya oke. Dari nasi gorengnya oke. Terus ini nasi daun jeruk atau apa gitu, itu juga lumayan oke. Tuh pastanya juga oke gitu. Dan ini view dari restorannya, kelihatan dari ujung ke ujung daerah si Nicole's Park ini. Semakin ke atas seharusnya semakin bagus view-nya. Ini aku view dari lantai 2. Setelah itu kita mau ke area Jepang. Nah, kalau misalnya kalian mau nyemil-nyemil aja tapi nggak mau makan berat, ini di sini juga ada beberapa stall makanan nih yang buat cemil-cemil untuk ganjal perut. Lumayan. Jadi jualan makanannya nggak cuma di restoran tadi doang. Di sini juga ada beberapa stall makanan dan minuman, lumayan lah. Untuk di area Jepang ini, selain foto-foto, kalian juga bisa kasih makan ikan koi, harganya 10.000, dan bisa nyewa kimono, harganya 60.000. Nah, si kakak sewa kimono, jadi kita sibuk lah di sini foto-foto, jadi klipnya nggak banyak. Gitu. Overall ini cukup oke menurut aku untuk jadi destinasi yang bisa dinikmati semua kalangan, dari mulai anak kecil sampai yang tua pun bisa. Eyang-eyang biasanya suka kan foto-foto. Jadi daripada bingung keluar kota, kalian bisa kesini aja. Gitu deh, sekian review dari aku. Semoga review aku membantu. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya ya. Dadah.